silakan. Benar, Pak Pandi. Tumben ke sekolah ini ada kegiatan apa? Iya Pak, di rumah kan kebetulan nggak ada kegiatan, terus pengen ke sekolah, siapa tahu ada kegiatan, bisa lihat-lihat itu. Wah, kebetulan ketemu saya ya. Iya. Ya kebetulan saya ini kan libur awal puasa. Saya sebagai warga kena piket, dari ini jadwal piket saya, dan saya datang dan saya melihat kolam saya itu loh. Akhirnya saya kasih makan ikan, makanya saya ini sudah longgar. Apa bisa saya bantu Pak Andi? Iya Pak, kebetulan ketemu Pak Mujadi, saya ingin matur sesuatu. Oh, ada matur sesuatu ya. Kalau gitu cari tempat yang enak, nyaman, biar tidak bising. Silakan masuk ruangan saya. Nah, silakan masuk. Santai, relax aja. Ini kebetulan sepi karena hasilnya libur awal puasa, yang masuk hanya tiket saja. Kebetulan saya yang tiket. Santai saja Pak Andi. Terus Pak Andi masuk kedatangan, akhirnya ketemu saya. Kelihatannya Pak Andi akhir-akhir ini kalau saya melihat wajahnya suram, murung. Iya. Mungkin ada permasalahan yang dihadapi, bisa disampaikan, mungkin saya bisa bantu Pak Andi. Oke Pak. Sebelumnya terima kasih loh Pak. Sama-sama. Meluangkan waktunya. Sebenarnya begini Pak, saya mau matur tentang mata pelajaran yang saya ampu saat ini, biasanya Pulau Maju. Seperti mungkin Pak Mujadi juga sudah diketahui bahwa saya kan mempunyai latar belakang S1 pendidikan bahasa Inggris. Pada saat tahun pelajaran 2021-2022, saya itu kemarin dipanggil sama Pak Maci, bagian guru ya Pak Maci. Terus saya diminta sama Pak Maci untuk mengajar prakarya bukan bahasa Inggris. Padahal secara administrasi S1 saya bahasa Inggris, basic skill saya bahasa Inggris. Nah, prakarya itu menurut saya kan pelajaran baru untuk saya, sehingga saya itu sempat khawatir nanti saya tidak bisa berkembang tidak bisa mengantarkan peserta didik itu mampu menguasai benar-benar prakarya. Jadi itu Pak yang membuat saya itu beberapa saat ini tuh galau ya. Oh gitu ceritanya. Iya Pak. Pak, Mas, kemarin saya lepas ya. Saya kalau tidak pakai monggo nggak apa-apa. Iya. Relax aja. Oke, jadi terus dari permasalahan itu sudah Pak Andi sampaikan ke saya, namun nanti pada akhirnya kemauan Pak Andi itu bagaimana? Ada pemecahan seperti apa? Kemauan saya atau tujuan saya setelah matur ke Pak Mujadi, saya mendapatkan solusi yang terbaik untuk masalah yang sedang saya alami saat ini. Terus saya juga dapat ilmu baru juga dari Pak Mujadi. Oh gitu. Kalau gitu sebelum itu tujuannya sudah jelas, cari penyelesaian. Namun saya harus tahu latar belakang Pak Andi, kemampuannya, apa seperti apa, basicnya sudah tahu, dan paling tidak Pak Andi nanti akhirnya saya mengarahkan masuk kemana-mana tahu. Berarti peluang apa, kemampuan yang dimiliki Pak Andi sekarang? Untuk kemampuan yang saat ini saya bisa sampaikan, yang pertama itu saya bisa mempersiapkan peserta didik itu dalam hal mengikuti lomba yang namanya storytelling kalau di dalam bahasa Inggris. Karena seperti kita tahu juga kan kalau storytelling kan butuh kreativitas, butuh inovasi. Lah itu saya memiliki kemampuan untuk bidang itu. Terus yang kedua saya juga bisa istilahnya merencanakan sebuah pembelajaran itu sesuai sama peserta didik karakteristiknya, itu yang mereka. Oh, gitu, Pak, gitu ya. Itu dari segi kemampuan. Iya. Kalau menurut Pak Andi sendiri nanti hambatannya apa? Ada nggak? Kalau hambatan sudah pasti ada Pak. Ada, karena langsung diplot jadi guru prakarya tadi. Iya. Untuk hambatannya jelas Pak, saya itu harus karena prakarya baru. Ya. Jadi saya harus benar-benar mencari yang namanya pendekatan, metode, strateginya pembelajaran yang pas, karena prakarya kan juga tidak sama dengan bahasa Inggris juga.
itu hambatan yang saya miliki juga, itu salah satunya. Terus yang keduanya itu ya saya harus menguasai kembali itu Pak, materi-materi prakarya. Oh gitu ya, yang betul. Terus sekarang solusi jalan pemecahannya. Pak Andi kalau boleh tahu, Pak Andi di sini sudah berapa tahun? Sekitar 10 tahun. 10 tahun. Iya. Terus ngajarnya berapa tahun? Ngajarnya sekitar 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun sampai 3 tahun. Nah terus di dalam 2 tahun sampai 3 tahun itu Pak Andi pernah mengajar yang linear seperti itu? Oh, pernah. Berapa? Satu tahun. Yeah. Terus kenapa kok dilaunching ke prakarya? Nah, dari yang linear, namun kurikulum mengarahkan ke prakarya. Itu karena kemarin gini Pak Mas itu menyampaikan bahwa saya tidak bisa mengajar bahasa Inggris karena guru bahasa Inggrisnya penuh. Oh penuh Ya ya. secara dapodik jelas nanti tidak bisa masuk, sehingga saya itu dimasukkan ke mata pelajaran prakarya. Itu Pak. Namun Pak Andi di prakarya menjalani ya? Iya. Oke. Berarti keinginan Pak Andi itu tetap mungkin sesuai peraturan di sekolah, bahwa sudah tahu guru di sekolah untuk guru bahasa Inggris itu perlu kelebihan karena pemenuhan untuk nanti jamnya, pemenuhan untuk sertifikasi, dan akhirnya dari kurikulum masih ada jam GDT diarahkan untuk mengajar prakarya. Namun Pak Andi di prakarya kan tetap menjalani, melaksanakan. Nah di samping itu Pak Andi keinginannya ingin basic skill yang dimiliki di bahasa Inggris itu tidak tersalurkan. Nah ini saya punya angan-angan, saya lihat. Kalau di sekolah kita itu Pak Andi, English Cup-nya jalan, pesertanya banyak, namun pembinanya hanya satu dari luar. Nah apakah nanti ke Pak Andi saya arahkan ke situ ada kemauan? Ya itu kan nanti terobosan juga mengasah ilmu Pak Andi, menyalurkan skill atau bakatnya. Gimana kalau gitu? Mau atau enggak nanti? Kalau saya masukkan Istra? Ya jelas bersedia banget Pak. Oke, ya. Kalau bersedia, berarti nanti setelah ini Pak Andi mengadakan suatu rencana. Nah, rencananya Pak Andi mengarah ke tadi ekstra kurikuler. Berarti nanti Pak Andi bisa menemui waka kurikulum atau kesiswaan. Setelah itu kalau direspon, disetujui, Pak Andi langsung bisa ke kepala sekolah. Nanti saya juga bisa konfirmasi atau memberikan memo kepada mereka yang bakal kesiswaan dan kurikulum, karena itu adalah peluang. Saya juga ngeman, saya tahu sendiri Pak Andi bahasa skill-nya di bahasa Inggris, dan kadang-kadang Pak Andi itu aktif ikut banyak berkecimpung, mungkin membina anak, membantu dan sebagainya. Eman-eman kalau nanti itu tidak tersalurkan. Terus langkahnya seperti itu. Langkah-langkah reaksinya nanti, rencana Pak Andi bagaimana? Kalau saya memberikan gambaran seperti itu, rencananya. Rencana yang nantinya saya akan lakukan, ya satu, saya akan menekuni itu, menekuni penuh di bidang itu. Yang kedua nanti saya mencoba akan mengikuti MGMPS, teman-teman MGMPS SMP 2 Nganjuk, terus kolaborasi dengan guru-guru senior yang ada di SMP 2 Nganjuk. Oh ya, itu rencana kalau nanti Pak Andi sesuai arahan saya, karena ada peluang kalau nanti bisa masuk ekstra. Pertama Pak Andi segera berkolaborasi dengan pembina ekstra yang ada. Yang kedua tetap menekuni yaitu mata pelajaran yang diberikan sekolah, yaitu prakarya. Walaupun Pak Andi orang baru, ilmu baru, Pak Andi masih muda, berusaha. Anda tanya ke seniornya, cari pembelajaran yang di YouTube itu banyak sekali, biar nanti cepat Pak Andi. Setelahnya kalau katakanlah ilmu, biar Pak Andi itu jalannya cepat karena masih muda. Ya. Terakhir, tadi sudah ada rencana kegiatan aksi Pak Andi. Terakhir, sebagai bentuk tanggung jawab Pak Andi terhadap itu bagaimana?
komitmennya? Tanggung jawab saya nanti ya jelas Pak, itu nanti bisa di suatu hari ada sebuah event kegiatan lomba, saya akan mencoba mengikut sertakan peserta didik saya di bidang bahasa Inggris maupun prakarya yang menurut saya itu ilmu baru. Terus yang kedua, saya juga akan membuka diri, berpikiran terbuka untuk menerima saran, kritik dan masukan. Oh iya bagus Pak Andi. Berarti saya di sini hanya sebagai membantu memecahkan permasalahan Pak Andi. Semoga nanti permasalahan itu dari pihak-pihak yang terkait, maka kurikulum, kesejahteraan kepala sekolah memahami. Nah, akhirnya Pak Andi nanti bisa sesuai keinginan mengampu lewat pembelajaran yang ada di Ekstra English Club di SMP 2 Nganjuk yang linear sesuai basicnya ijazahnya Pak Andi. Di samping itu tidak menutup kemungkinan Pak Andi tetap melanjutkan sebagai GTT-nya, diberi tugas beban mengajar prakarya dan paling tidak segera nanti belajar terus demi putra-putra kita untuk menuju merdeka belajar. Itu masalahnya Pak Andi, apa mungkin masih ada lagi? Alhamdulillah sudah lega Pak setelah mendengar arahan dari Pak Mujadi sendiri. Dapat pengalaman baru Pak. Oh gitu dari ya. Seperti itu. Ini istilahnya ya pengalaman, kita hanya istilahnya sharing ya, tukar pengalaman antara yang istilahnya senior, antara yang junior dan senior saling membantu mengasah supaya nanti kalau ada masalah bisa terselesaikan. Begitu kiranya Pak Andi. Kamu jadi terima kasih. Oke, maaf mengganggu. Sama-sama ya. Iya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kegiatan dari permasalahan yang dihadapi oleh guru yang ada di SMP Negeri 2 Nganjuk. Permasalahannya yaitu guru bahasa Inggris, ijazahnya bahasa Inggris, namun mengajarnya prakarya, berarti tidak linear. Namun keinginan mereka sang guru GTT tadi, yaitu Pak Andi Wibowo, ingin tetap yaitu sesuai kemampuannya di bahasa Inggris, ingin mengajar bahasa Inggris. Namun karena gurunya overload, kami sebagai KUT menyarankan Pak Andi ada peluang kalau di SMP 2 itu English Club itu sangat maju dan pembinaannya kurang. Akhirnya solusi terakhir pemecahannya Pak Andi terselesaikan, bisa dimasukkan yaitu pembina ekstra English Club, dan di samping itu juga tetap mengajar sesuai yang dimandatkan oleh kurikulum SMP Negeri 2 Nganjuk, yaitu bidang atau mapel prakarya. Demikian kasus dari saya sebagai KUT dan Pak Andinya, Pak Andi Wibowo sebagai dosennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.